Oke, hari ini kita akan belajar mata pelajaran apa? Belajar coding ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan seperti biasanya, nak, sebelum kita mulai belajar, maka harus apa, nak? Oke, silakan pimpin ketua kelasnya untuk berdoa. Rapi, siap, berdoa mulai. Selesai. Oke, baik anak sekalian, kita akan memulai pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Sebelum Bapak menjelaskan lebih lanjut, ada yang pernah mendengar istilah coding? Enggak, sama sekali belum pernah. Aku sangat asing kalian ya. Nah, Bapak punya definisi sederhana di sini tentang coding. Cara bahasa coding adalah cara memberi perintah kepada komputer menggunakan bahasa yang dimengerti oleh mesin komputer. Jadi komputer itu tidak. Ini salah satu contoh komputer. Jadi ini kalau tidak dimasukkan perintah-perintah, maka dia tidak bisa melaksanakan apa yang kita perintah ya. Atau contoh sederhananya, kalian punya HP nggak? Atau tahu lah ya HP, handphone? Tahu? Ada fitur-fitur tertentu kan? Misal ada baterai atau ada senter atau cahaya itu, tahu kan? Itu kalau dipencet tombolnya, maka cahayanya itu akan keluar atau muncul ya. Nah itu adalah salah satu contoh sederhana dari coding. Nah kemudian penjelasan sederhananya, kalian misal ada robot. Sekarang banyak robot yang bisa membantu aktivitas manusia ya. Jadi robot itu bisa menjalankan perintah atau drone. Kalian tahu drone nggak? Drone yang untuk video area-area yang berbahaya itu, misal di lereng gunung atau di lembah itu. Nah, itu harus dimasukkan bahasa pemrograman namanya, supaya dia bisa bergerak, supaya dia bisa bahasa istilahnya kalau misalkan dianalogikan atau bisa makan dengan hewan, sayapnya itu bisa muter atau mengepakkan sayap. Nah itu harus dimasukkan bahasa pemrograman di situ. Itu salah satu contoh sederhananya ya, drone. Tahu semua kan drone? Kalau nggak tahu nanti lihat itu. Nah, selain itu di mata pembelajaran coding ini kita belajar berpikir komputasional. Berpikir komputasional ini itu adalah cara manusia menyelesaikan masalah dengan solusi yang tepat. Kalian pernah punya masalah? Atau masalah apa yang sering terjadi atau yang sering kalian hadapi? Apa? Sama sekali tidak pernah memiliki masalah? Apa? Tidak terima karena? Oh, iya. Yang lain, bukan masalah yang tentang makanan seperti itu. Misal seperti cara membereskan kamar atau bagaimana prioritas waktu antara bermain dan belajar, misal. Kalian ada jadwal nggak? Ada jadwal kan? Kalian bisa kan mengatur jadwal main kalian, misalkan jam 2 sampai jam 4 jadwalnya main, jam 4 sampai jam 6 mungkin ngaji, jam 6 sampai jam 7 malam ngapain lah, bisa belajar atau ngapain ya. Itu salah satu bentuk pembelajaran dari berpikir komputasional. Nah, ada 4 unsur nak berpikir komputasional itu. Yang pertama, decomposition atau dalam bahasa Indonesia itu dekomposisi, yaitu memecah masalah besar menjadi bagian-bagian yang lebih mudah untuk dikelola. Nanti Bapak berikan contoh penyelesaian masalah yang
dia menggunakan prinsip daripada berpikir komputasional. Bapak menjelaskan dulu apa itu berpikir komputasional dulu ya. Nah, kemudian yang kedua, pattern recognition atau pola, pengenalan pola. Mencari kesamaan atau pola dalam masalah atau data. Kemudian abstraction atau abstraksi, menyaring informasi yang penting dan mengabaikan yang tidak penting. Kemudian yang terakhir adalah algoritma, menyusun langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah. Nah, Bapak berikan contoh sederhananya. Kalian sering nggak atau pernah nggak waktu sekolah barang-barang kalian itu ada yang ketinggalan? Misal buku atau penanya, waktu sampai sekolah ketinggalan. Pernah nggak? Nah, itu salah satu contoh yang akan kita pecahkan nanti masalahnya. Bagaimana solusi terbaik supaya tidak ada yang tertinggalin waktu sekolah. Nah, ini menggunakan prinsip apa tadi? Sebelumnya berpikir komputasional. Nah, yang pertama menyiapkan tas itu, yang pertama dengan menggunakan prinsip decomposition itu cek jadwal pelajaran. Ya, waktu menyiapkan tas agar tidak ketinggalan, nah menggunakan 4 prinsip tadi. Yang pertama dekomposisi, itu yang pertama cek jadwal pelajaran. Kemudian yang kedua, siapkan buku dan alat tulis sesuai jadwal. Punya jadwal semua kan? Nah, itu disesuaikan dengan hari apa, atau misal nih besok hari Rabu, kita menyesuaikan pembelajaran di hari Rabu. Maka dilihat dulu jadwalnya. Supaya apa? Nak kira-kira? Supaya pada waktu pembelajaran tidak ada buku yang ketinggalan. Kemudian yang ketiga, memasukkan botol minum dan bekal. Kemudian cek kembali isi tas. Kemudian yang kedua, pattern recognition atau pengenalan pola tadi ya. Seperti misal jadwal hari Senin selalu butuh buku matematika dan IPA. Maka yang dipikirkan itu hanya itu. Berarti setiap hari Senin, berarti yang dibawa apa? Matematika sama IPA. Kemudian yang ketiga, abstraksi atau abstraksi. Fokus hanya pada barang-barang yang wajib dibawa. Jangan bawa kucing kalian ke sekolah. Kucing penting nggak kucing? Kucing atau yang barang yang tidak penting itu contohnya seperti apa? Bapak pengen tanya, pengen tahu sih? Apa? Pensil tidak penting. Oh, sisir. Terus? HP. Terus? Laptop kadang-kadang penting juga nak. Nah itu ya, kalian harus tahu prioritas mana barang-barang yang penting dan barang-barang yang tidak. Seperti tadi ya, tidak usah membawa kucing atau membawa barang-barang sisir atau barang-barang yang atau kosmetik misal yang tidak terlalu diperlukan kan ketika di sekolah. Nah kemudian algoritma, yaitu buka, seperti yang Bapak katakan tadi, buka jadwal pelajaran, ambil buku sesuai jadwal, masukkan alat tulis dan lain-lain. Nah, itu salah satu contoh atau contoh sederhana dari prinsip berpikir apa tadi? Komputasional. Jadi berpikir komputasional itu memudahkan kita dalam menjalankan aktivitas keseharian. Contoh lain nih, misalkan contoh lain ketika kalian mau memasak telur, bisa semua masak telur? Bisa. Berarti hal pertama yang kalian lakukan apa? Menyiapkan wajan, terus menyiapkan alat-alat lah, terus kemudian nah kalau kalian nggak punya telur, berarti harus membeli telur dulu ya. Terus apalagi kira-kira? Menuang minyak.
Uangnya E. Terus? Hah? Menuang Waiko. Menuang Waiko itu pada apa? Pada telur. Terus? Nah, makanya itu ditentukan dulu kalian mau masak telur mata sapi atau telur dadar. Karena kenapa nak? Karena berbeda prosesnya ya. Kalau telur mata sapi itu langsung diceplok, gitu ya. Nah, kalau dadar dikocok. Nah, itu salah satu bentuk penerapan dari prinsip berpikir komputasional. Nah, ini konsep dasar dari coding. Nah. Konsep dasar dari coding. Kenapa penjelasannya itu? Loh Pak, coding itu biasanya ini loh Pak. Setahu saya coding itu pakai komputer, pakai laptop, atau pakai HP Pak. Kok ini cuman sepele Pak? Jadi itu karena kalian masih SD, maka konsep pembelajarannya itu menggunakan unplug atau tidak menggunakan komputer. Hanya melatih kalian untuk berpikir secara bahasanya itu sistematis, nah, urutan, secara berurutan. Jadi ketika kalian menentukan ini nih, satu hal, ketika mau berangkat sekolah nih, apa yang harus kalian lakukan ketika mau bangun pagi? Mandi, makan, ganti baju, iya, menyiapkan pakaian. Makan itu belum pakai baju ini ya berarti ya, pakai baju sekolah berarti ya. Berarti urutannya ganti dulu kan, berarti setelah mandi berarti. Nah, itu kalau kalian latih itu secara terus menerus, kalian kebiasaan berpikirnya itu secara melakukan sesuatu hal itu secara terstruktur, secara urutannya jelas dan memudahkan kalian, maka ke depan ketika mungkin sudah SMA atau kuliah belajar coding ini sudah terbiasa lah. Ya, sudah sepele lah. Nah, itu sedikit teori yang Bapak sampaikan ya. Nah, kemudian kita akan melakukan simulasi nah. Oh, nanti sebelum kita melakukan simulasi, sejauh ini ada nggak yang ngawang-ngawang atau yang kalian nggak yang belum ngerti apa sih Bapak itu ngomong nggak jelas gitu di bagian apa? Ada nggak? Nggak jadi jelas semua. Apa berpikir komputasional itu? Pengertian dari berpikir komputasional. Kalau kalian sudah jelas, hah? Katanya sudah jelas. Iya, ayo terus. Hampir benar. Nah, itu salah satu prinsip berpikir komputer, melakukan kegiatan sesuai dengan urutannya, bukan urutannya. Nah, ini Bapak memiliki simulasi untuk melatih berpikir komputasional. Bapak akan mengasih lembar kerja yang ini isinya urutan atau denah tempat duduk kalian, ya. Denah tempat duduk kalian ini nanti diisi sesuai dengan urutan tinggi badan yang sudah Bapak tulis di sini, ya. Sebelum itu Bapak mau tanya dulu deh. Biasanya kalau kalian di kelas yang paling depan itu yang paling tinggi apa yang paling tinggi? Paling tinggi. Yang paling tinggi apa yang paling tinggi? Apa alasannya? Ya. Karena kalau yang belakang itu atau yang pendek itu di belakang, ini bukan membuli loh ya. Kalau yang pendek itu di belakang, tidak kelihatan papan tulisnya. Jadi guru menjelaskan itu tidak terlalu jelas. Nah, ini kan masalah yang harus kita selesaikan. Nah, masalah ini kita selesaikan dengan menggunakan prinsip apa tadi? Berpikir komputasional. Nah,
Sekarang Bapak kasih. Ini data siswanya, data kepribadian siswa. Kemudian ini tempat duduknya. Kalian isi nama-namanya di sini sesuai dengan kepribadiannya. Misal, di situ sudah Bapak kasih dulu. Ya. Oke? Ya. Nanti Bapak meminta satu kelompok untuk mempresentasikan hasilnya. Ya, namanya ditulis. Misal di sini nih, ini ada berapa ya? 15. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 sampai sini aja. Ini nggak usah di sini. Di sini nggak usah, nama aja diisi namanya aja. Ayo silakan bekerja sama. Yang apa? Nah, itu kalian tentukan dulu, dipilih dulu. Jadi yang paling tinggi itu di paling belakang. Kalian tentukan dulu tuh yang paling tinggi itu mana aja. Ditulis di situ. Saudara, Bapak minta tolong kelompok ini, kelompok 1, untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Ayo siapapun berdiri, membacakan urutan mulai dari ujung sini sebelah kiri sampai ujung sebelah kanan. Sudah? Oke, kasih tepuk tangan untuk temannya. Kodika. Jadi, itulah pembelajaran sederhana dari coding hari ini. Ya. Mungkin sebelum Bapak tutup, ya, karena waktu pelajaran kita sudah habis. Sebelum Bapak tutup, Bapak kembali lagi ingin mengevaluasi atau refleksi dari pembelajaran kita hari ini. Bapak mau tanya, seandainya urutan yang sebelumnya, sebelum kalian urusan dengan tinggi badan tadi tetap berlaku, urutan sebelumnya itu belum diubah menjadi urutan yang sekarang, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kalau acak-acakan urutannya, ada yang tinggi badannya paling tinggi tapi di depan, apa yang terjadi kira-kira kalau itu dibiarkan terjadi? Ya, oke, yang benar. Yang pendek, yang pendek tidak dapat melihat papan tulis. Nah, selain itu, Bapak akan memberikan contoh-contoh terakhir yang barangkali bisa menjadi referensi untuk kalian. Ya. Tadi kita contohnya apa aja tadi? Yang kalian ingat? Contoh berpikir komputasional tadi yang Bapak kasihkan. Oke, terus dengan urutannya. Terus membawa benda-benda yang penting. Oke, sekarang kalian sudah pernah main YouTube semua kan? Lihat YouTube semua. Sudah kan? Nah, YouTube itu sudah salah satu aplikasi
yang sudah menerapkan kecerdasan artifisial. Nah, apa sih Pak buktinya yang kemudian kenapa kok Bapak menyimpulkan kalau YouTube itu sudah menerapkan sistem kecerdasan artifisial? Salah satu contohnya, kalian kesukaannya saya ini, kamu kesukaannya apa kalau nonton itu? Nonton apa? Apa? Bohong kalau nggak pernah YouTubean. Coba kamu apa? Mau belajar apa? Nah, itu yang sering kamu tonton di YouTube. Nah, biasanya kalau misal sudah selesai ya belajar malam itu, melihat nonton videonya udah selesai, kalian tutup HP kalian, besok kalian ulangi lagi, kalian buka YouTube, yang muncul pertama itu pasti tentang pembelajaran matematika. Nah, itu salah satu bukti kenapa Bapak tadi bilang bahwa YouTube sudah menerapkan sistem kecerdasan artifisial. Oke nak, demikian yang Bapak sampaikan itu tadi sedikit tentang materi dari coding dan kecerdasan artifisial. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Apabila Bapak banyak salah kata, Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.